Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Oktorias. Di pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pemahaman dasar tentang blockchain dan implementasinya. Sebelum saya memulai, saya ingin bertanya sesuatu. Pernah nggak kalian merasa takut kalau data pribadi kita di internet bisa disalahgunakan? Atau khawatir kalau uang yang kita kirim lewat aplikasi tiba-tiba hilang di tengah jalan? Nah, hari ini kita akan membahas sebuah teknologi yang bisa menjawab kekhawatiran-kekhawatiran itu, blockchain. Blockchain itu bukan sekadar istilah keren yang sering muncul di berita teknologi. Ini adalah sistem yang mampu mencatat transaksi atau data dengan cara yang aman, transparan, dan terdesentralisasi. Dengan teknologi ini, kita nggak perlu lagi bergantung pada pihak ketiga, seperti bank, untuk memastikan keamanan data atau transaksi kita. Di era sekarang, di mana hampir semua hal menjadi digital, dari belanja, transfer uang, sampai kepemilikan sertifikat tanah, kita butuh cara yang aman untuk menyimpan dan melacak data. Blockchain hadir sebagai teknologi yang bisa membuat semua itu lebih mudah dan transparan. Jadi, dalam presentasi ini, kita akan membahas 3 hal utama. Memahami apa itu blockchain secara konsep, menjelajahi manfaat dan tantangannya, melihat bagaimana teknologi ini sudah dan akan diterapkan di berbagai sektor. Saya harap setelah mendengar presentasi ini, teman-teman gak hanya lebih paham tentang blockchain, tapi juga punya pandangan baru tentang bagaimana teknologi ini bisa mengubah cara kita menjalani kehidupan di era digital. Bayangkan sebuah buku kas toko, tapi versi digitalnya, dan buku ini tidak hanya dimiliki oleh satu orang, melainkan oleh semua orang yang terhubung di jaringan. Itulah konsep dasar dari blockchain. Secara sederhana, blockchain adalah basis data terdistribusi. Data disimpan di banyak komputer, bukan di satu server pusat. Aman dan transparan. Data sulit diubah karena semua perubahan harus disetujui oleh jaringan. Tanpa pihak ketiga, tidak perlu perantara seperti bank atau notaris. Misalnya, blockchain memungkinkan kita mengirim uang ke teman di luar negeri tanpa biaya besar dan proses yang rumit. Data transaksinya tercatat rapi, aman, dan bisa diverifikasi oleh semua orang di jaringan. Jadi, blockchain itu lebih dari sekadar teknologi penyimpanan data. Sekarang, mari kita lihat apa bedanya dengan basis data biasa. Kita sudah sering mendengar istilah basis data, tapi apa yang membuat blockchain berbeda? Berikut perbedaannya. Blockchain data disusun dalam blok-blok yang saling terhubung seperti rantai. Setiap blok menyimpan data transaksi, kode hash unik, dan hash blok sebelumnya. Data tersebar di jaringan, sehingga perubahan harus disetujui mayoritas node. Keunggulan, transparan, semua anggota jaringan bisa melihat data. Aman, data sulit diubah tanpa deteksi. Terdesentralisasi, tidak ada satu pihak pusat yang mengendalikan. Basis data biasa, data disusun dalam tabel yang dikelola oleh satu server pusat. Jika server diretas atau rusak, data bisa hilang atau dimanipulasi. Diakses hanya oleh pihak tertentu, sehingga kurang transparan. Kelemahan, rentan manipulasi. Perubahan data sulit dideteksi. Bergantung pada pusat, sistem lumpuh jika pusat bermasalah. Blockchain itu seperti jurnal kelas yang dicatat bersama oleh semua siswa, sehingga lebih aman dan transparan. Sedangkan basis data biasa seperti buku catatan guru, yang mudah rusak atau diubah tanpa diketahui. Inilah keunggulan blockchain dibanding basis data biasa. Sekarang, mari kita lihat bagaimana teknologi ini telah berkembang. Blockchain pertama kali muncul tahun 2008 dengan Bitcoin. Awalnya hanya digunakan untuk transaksi cryptocurrency, tapi sekarang teknologi ini sudah berkembang jauh ke berbagai sektor. Blockchain 1.0, cryptocurrency, fokus pada transaksi cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Contoh, transfer uang internasional jadi lebih cepat dan murah tanpa bank. Blockchain 2.0, smart contract, memperkenalkan smart contract yang otomatis menjalankan kesepakatan. Contoh, sewa mobil langsung aktif setelah pembayaran selesai, tanpa agen. Blockchain 3.0, sektor non-keuangan digunakan di sektor lain seperti kesehatan dan rantai pasok. Contoh, melacak asal-usul makanan atau menyimpan rekam medis dengan aman. Blockchain X0, masa depan integrasi dengan AI untuk pengelolaan data dan pengambilan keputusan yang lebih pintar. Contoh, kota pintar yang mengelola transportasi dan energi dengan blockchain. Setelah melihat bagaimana blockchain berkembang, mari kita pahami jenis-jenis blockchain yang ada. Blockchain memiliki beberapa jenis, masing-masing dirancang untuk kebutuhan yang berbeda. Berikut adalah 3 jenis utama blockchain. 1. Public blockchain,
terbuka untuk siapa saja. Semua orang bisa melihat data dan berpartisipasi. Contoh, Bitcoin, Ethereum. Seperti pasar malam, semua orang bisa masuk dan bertransaksi dengan bebas. 2. Private blockchain. Akses terbatas hanya untuk anggota tertentu. Digunakan oleh perusahaan untuk data internal. Contoh, Hyperledger. Bayangkan ini seperti ruang rapat perusahaan hanya untuk orang yang berizin. 3. Hybrid blockchain, gabungan publik dan private blockchain. Data sensitif tetap aman, tapi informasi umum bisa diakses. Contoh, IBM Food Trust. Seperti perpustakaan universitas, ada bagian yang terbuka untuk publik dan bagian khusus untuk anggota. Jenis-jenis blockchain ini menunjukkan fleksibilitas teknologi ini. Sekarang, mari kita lihat bagaimana blockchain ini disusun dan bekerja. Bayangkan blockchain seperti kereta api yang terdiri dari 3 komponen utama: blok, rantai, dan jaringan. 1. Blok. Definisi: blok adalah gerbong kereta yang menyimpan data transaksi. Contoh, setiap gerbong mencatat siapa yang mengirim dan siapa yang menerima uang. Setiap gerbong membawa informasi penting tentang transaksi, seperti bagaimana gerbong membawa penumpang atau barang. 2. Chain, rantai. Definisi: rantai adalah sambungan antara gerbong-gerbong yang menghubungkan satu blok dengan blok lainnya. Keunggulan: jika ada yang mencoba merusak satu gerbong, seluruh rangkaian kereta jadi rusak dan mudah diketahui. Rantai menghubungkan setiap gerbong secara berurutan, seperti rantai yang menghubungkan blok-blok dalam blockchain. 3. Network, jaringan peer-to-peer. Definisi: jaringan adalah sistem komputer yang memastikan kereta berjalan lancar, memverifikasi setiap transaksi yang ada. Keunggulan: semua komputer di jaringan harus menyetujui setiap transaksi, menjadikannya aman dan terdistribusi. Jaringan ini seperti pengemudi kereta dan pengawas yang memastikan semua gerbong berjalan sesuai jalur dengan aman. 1. Komponen dalam setiap blok. Data. Setiap blok berisi data tertentu yang dapat berupa transaksi atau informasi lainnya. Timestamp mencatat waktu ketika data dimasukkan ke dalam blok. Hash merupakan sidik jari unik yang dihasilkan dari data dan timestamp dalam blok tersebut. Hash ini memastikan integritas data. Previous hash, hash dari blok sebelumnya yang disimpan di dalam blok saat ini. Hal ini menghubungkan blok-blok secara berurutan. 2. Proses penghubungan blok. Blok 1, blok Genesis, tidak memiliki previous hash karena merupakan blok pertama. Hashnya adalah ZZB1 dan previous hash adalah 0000. Blok nomor 2 berisi hash 7BZ2 yang dihasilkan dari data dalam blok tersebut. Blok ini menyimpan previous hash sebagai ZZB1 yang merupakan hash dari blok 1. Blok 3 memiliki hash 3DFI dan previous hash sebagai 7BZ2 yang merupakan hash dari blok nomor 2. 3. Keamanan dalam blockchain. Karena setiap blok menyimpan previous hash, perubahan data pada satu blok akan mengubah hashnya. Akibatnya semua blok setelahnya akan menjadi tidak valid karena previous hash tidak lagi sesuai. Hal ini membuat blockchain tahan terhadap perubahan dan memastikan integritas data. Setelah memahami struktur blockchain, sekarang kita lihat bagaimana blockchain bekerja untuk memastikan transaksi aman. 1. Transaksi dicatat di blok baru. Setiap transaksi dicatat di blok baru. Blok berisi informasi transaksi, seperti pengirim dan penerima. Bayangkan blok seperti halaman baru di buku catatan digital. 2. Verifikasi oleh jaringan. Setelah transaksi dicatat, jaringan komputer, node, memverifikasi apakah transaksi valid. Setiap node memeriksa data untuk memastikan semuanya sah. Seperti pengawas yang memeriksa apakah transaksi sesuai aturan. 3. Proof of work. Untuk menambahkan blok proof of work adalah teka-teki matematika yang harus dipecahkan untuk menambah blok. Ini membuat blockchain aman dan mengurangi manipulasi. Seperti ujian yang harus diselesaikan agar blok bisa ditambahkan. Keempat, blok ditambahkan ke rantai. Setelah terverifikasi, blok baru ditambahkan ke rantai, menghubungkan blok dengan hash. Setiap blok terhubung dengan blok sebelumnya, membentuk rantai yang aman. 5. Keamanan dan desentralisasi blockchain sangat aman karena data tersebar di banyak node, sehingga tidak bisa diubah begitu saja. Jika ada yang mencoba mengubah data, seluruh jaringan akan tahu. Blockchain memastikan transaksi aman dan transparan. Sekarang, mari kita lihat penerapan blockchain di dunia nyata.
Setelah memahami cara kerja blockchain, mari kita lihat bagaimana teknologi ini digunakan di dunia nyata untuk memecahkan masalah. 1. Di Indonesia, sertifikat tanah digital. Masalah, sertifikat tanah sering dipalsukan atau hilang. Solusi, blockchain digunakan untuk menyimpan sertifikat tanah secara digital, memastikan keamanannya. Keunggulan, data lebih aman dan transparan, mencegah pemalsuan dan pengalihan tanah ilegal. 2. Global, rantai pasok makanan, supply chain. Masalah, konsumen sulit melacak asal-usul produk makanan. Solusi, blockchain digunakan untuk melacak makanan dari petani hingga konsumen. Keunggulan, menjamin kualitas dan keamanan produk. Transparansi lebih tinggi bagi konsumen. 3. Di sektor kesehatan, rekam medis digital. Masalah, rekam medis sering hilang atau diubah. Solusi, blockchain menyimpan rekam medis dengan aman, memberi kontrol kepada pasien. Keunggulan, pasien dapat mengontrol akses data medis mereka. Dokter bisa mengakses riwayat medis pasien dengan mudah dan aman. Blockchain telah menunjukkan potensinya dalam meningkatkan keamanan dan transparansi. Sekarang, mari kita lihat manfaat lainnya. Blockchain bukan hanya soal teknologi baru, tapi juga membawa manfaat besar yang bisa mengubah cara kita melakukan transaksi. 1. Keamanan data blockchain memastikan data sulit diubah atau dimanipulasi. Setiap transaksi diverifikasi oleh jaringan, menjaga integritas data. Jika ada yang mencoba mengubah data di blockchain, seluruh jaringan akan langsung mengetahuinya. 2. Transparansi. Semua transaksi bisa dilihat dan diverifikasi oleh siapa saja yang terhubung ke jaringan. Tidak ada transaksi yang bisa disembunyikan. Bayangkan bisa melacak setiap transaksi dengan mudah, memastikan semuanya jujur dan transparan. 3. Efisiensi. Menghilangkan perantara, mengurangi biaya dan waktu transaksi. Proses transaksi lebih cepat karena tidak perlu menunggu persetujuan pihak ketiga, seperti mentransfer uang langsung antar orang tanpa harus melalui bank atau lembaga lainnya. Dengan manfaat utama seperti ini, blockchain membawa potensi besar untuk dunia digital. Sekarang, mari kita lihat tantangan yang dihadapi oleh teknologi ini. Walaupun blockchain sangat menjanjikan, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi agar bisa digunakan secara luas. 1. Skalabilitas. Masalah, blockchain bisa kesulitan menangani transaksi besar dalam waktu cepat. Solusi, teknologi seperti Layer 2 sedang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas tanpa mengurangi keamanan. Seperti jalan yang terlalu sempit untuk banyak mobil, blockchain perlu solusi agar bisa menampung lebih banyak transaksi. 2. Konsumsi energi. Masalah, proses mining membutuhkan banyak energi, terutama di Bitcoin. Solusi, Proof of Stake mengurangi konsumsi energi dengan cara berbeda untuk memvalidasi transaksi. Seperti mesin yang terus bekerja, blockchain butuh banyak energi. Namun, ada cara baru untuk mengurangi penggunaan energi. 3. Regulasi yang berbeda masalah. Blockchain belum memiliki aturan yang jelas di banyak negara. Solusi, beberapa negara mulai membuat regulasi untuk mengatur penggunaan blockchain, terutama di sektor keuangan. Blockchain seperti wilayah yang belum memiliki hukum yang jelas, tapi banyak negara mulai membuat aturan untuk mengaturnya. Meskipun ada tantangan, blockchain tetap memiliki potensi besar. Sekarang, mari kita lihat bagaimana teknologi ini diterapkan di berbagai bidang. Blockchain tidak hanya berdiri sendiri, ada beberapa teknologi terkait yang semakin memperkuat potensinya. Mari kita bahas 3 teknologi utama ini. 1. Smart Contract Definisi. Program otomatis yang dijalankan di blockchain untuk memastikan transaksi terjadi sesuai kesepakatan. Keunggulan, menghilangkan kebutuhan perantara seperti notaris atau pengacara. Misalnya saat membeli rumah, setelah pembayaran selesai, kunci rumah langsung diberikan tanpa perantara. 2. DeFi, Decentralized Finance. Definisi, sistem keuangan berbasis blockchain yang memungkinkan transaksi tanpa bank. Keunggulan, memberikan akses keuangan lebih luas dan lebih murah tanpa lembaga keuangan tradisional. Anda bisa meminjam uang atau berinvestasi langsung tanpa melalui bank. 3. NFT, Non-Fungible Token. Definisi, aset digital unik yang disimpan di blockchain, seperti karya seni atau koleksi digital. Keunggulan, membuktikan kepemilikan aset digital secara aman dan transparan. Seperti memiliki lukisan asli, tetapi dalam bentuk digital yang dapat dibeli atau dijual. Ketiga teknologi ini, smart contract,
DeFi, dan NFT memperlihatkan bagaimana blockchain mengubah cara kita bertransaksi dan berinteraksi dengan dunia digital. Sekarang, mari kita lihat masa depan blockchain. Blockchain bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa depan. Dengan potensi besar, blockchain bisa merubah banyak sektor, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga dunia digital. 1. Integrasi dengan IoT, Internet of Things. Definisi: IoT menghubungkan perangkat fisik seperti alat rumah pintar ke internet. Blockchain plus IoT. Blockchain bisa mengamankan data yang dikirim antar perangkat, membuatnya lebih aman dan transparan. Contoh: bayangkan rumah pintar yang semuanya terhubung dengan blockchain, memastikan keamanan setiap perangkat. 2. Web 3.0 dan internet desentralisasi. Definisi: Web 3.0 adalah internet yang lebih terdesentralisasi, di mana pengguna mengontrol data mereka. Blockchain plus Web 3.0. Blockchain menjadi dasar untuk memberikan kontrol lebih kepada pengguna atas data pribadi mereka. Contoh: di Web 3.0, Anda bisa mengontrol data sendiri tanpa bergantung pada perusahaan besar seperti Google atau Facebook. 3. Blockchain di sektor pemerintahan. Definisi: blockchain bisa digunakan untuk membuat pengelolaan data publik lebih transparan dan aman. Peluang di pemerintahan. Penggunaan blockchain bisa untuk pemilu yang transparan dan pengelolaan data kependudukan yang lebih efisien. Contoh: bayangkan pemilu yang aman dan transparan menggunakan blockchain, memastikan hasil yang adil. Keempat, blockchain di sektor kesehatan. Definisi: penggunaan blockchain untuk mengelola data medis yang aman dan mudah diakses. Peluang di kesehatan. Blockchain memungkinkan rekam medis yang aman dan bisa diakses oleh tenaga medis dengan izin pasien. Contoh: blockchain bisa digunakan untuk menyimpan riwayat medis pasien secara aman, yang mudah diakses di rumah sakit manapun. Blockchain membuka banyak peluang besar di berbagai sektor. Teknologi ini akan terus berkembang, dan kita akan melihat lebih banyak perubahan positif di masa depan. Dalam dunia pendidikan, penting untuk memiliki sistem yang aman dan transparan untuk menyimpan data. Blockchain menawarkan solusi untuk mengatasi masalah keamanan dan pemalsuan data. 1. Transkrip nilai tersimpan di blockchain. Keamanan dan permanen. Transkrip nilai dapat disimpan secara permanen dan aman di blockchain. Setiap perubahan tercatat dan tidak bisa diubah tanpa deteksi. Keunggulan: memastikan data tetap valid dan transparan. Contoh: jika seorang mahasiswa melamar pekerjaan, calon pemberi kerja bisa langsung memverifikasi transkripnya tanpa khawatir tentang pemalsuan. 2. Verifikasi ijazah tanpa risiko pemalsuan. Keunggulan: ijazah yang disimpan di blockchain dapat diverifikasi oleh pihak lain tanpa risiko pemalsuan. Proses verifikasi cepat dan efisien. Contoh: blockchain memungkinkan perusahaan atau lembaga pendidikan lain untuk memverifikasi ijazah dengan mudah tanpa harus khawatir tentang keaslian. Blockchain memberikan solusi yang aman dan transparan untuk pengelolaan data pendidikan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana blockchain diterapkan di kota pintar. Smart City adalah konsep kota yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Blockchain dapat memainkan peran penting dalam membuat pengelolaan kota lebih transparan dan efisien. Pengelolaan data transportasi dan pembayaran layanan kota. Penggunaan blockchain. Blockchain digunakan untuk melacak data transportasi umum dan sistem pembayaran layanan kota. Setiap transaksi dan penggunaan transportasi tercatat dengan aman dan transparan. Contoh: di kota pintar, sistem transportasi umum bisa menggunakan blockchain untuk memastikan pembayaran yang efisien dan menghindari manipulasi data. 2. Pengelolaan listrik dan air secara transparan. Blockchain di pengelolaan sumber daya. Blockchain memungkinkan pengelolaan listrik dan air yang lebih transparan. Data konsumsi yang tercatat di blockchain memastikan bahwa tidak ada pemborosan atau penipuan. Contoh: blockchain bisa digunakan untuk melacak konsumsi listrik atau air di rumah tangga, memastikan bahwa semua data tercatat dengan benar. Blockchain adalah teknologi yang sangat menjanjikan untuk masa depan, membawa perubahan besar di berbagai sektor. Dengan keamanannya, transparansi, dan efisiensinya, blockchain membuka jalan menuju dunia digital yang lebih aman dan transparan. 1. Blockchain sebagai langkah besar peningkatan keamanan dan transparansi. Blockchain dapat memastikan bahwa data lebih aman dan bisa diverifikasi dengan mudah oleh siapa saja, tanpa risiko pemalsuan. Contoh:
Misalnya, dalam pendidikan dan pemerintahan, blockchain membuat proses verifikasi data lebih mudah dan aman. 2. Tantangan yang masih ada masalah skalabilitas dan regulasi. Meskipun potensinya besar, blockchain masih menghadapi tantangan dalam menangani lebih banyak transaksi dan dalam regulasi yang jelas di banyak negara. Penjelasan singkat, blockchain masih perlu mengatasi tantangan teknis dan regulasi agar bisa digunakan lebih luas. 3. Masa depan blockchain teknologi yang terus berkembang. Blockchain akan terus berkembang dan memberikan dampak besar pada banyak aspek kehidupan kita.